Bu Yuliana, dan rekan-rekan guru TK Bina Patra yang saya banggakan dan saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk memenuhi undangan saya dalam acara pengimbasan pemahaman tentang budaya positif sebagai tugas dari aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kita masuk ke budaya positif. Coba saya pengen tahu kira-kira apa sih yang terbersit dalam benak bunda-bunda semua. Apa itu budaya positif? Monggo Bunda Yuli. Budaya positif itu kebiasaan yang baik seperti ke sekolah tidak terlambat, mengucapkan apabila mendapatkan sesuatu, mengucapkan terima kasih, apabila kita melakukan kesalahan meminta maaf, terus misalkan mau lewat atau masuk ke ruangan orang lain tidak lupa mengucapkan salam atau permisi. Begitu kira-kira? Oke, ada yang mau nambahin dari yang lain monggo. Ya, kalau mau ada yang nambahin, Bunda Nani boleh. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, terus tidak suka berbohong. Ya, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Bunda Yuli dan Bunda Nani. Seperti itu, sekiranya budaya positif itu adalah budaya kebiasaan untuk membudayakan bertingkah laku positif, bertingkah laku baik di dalam lingkungan sekolah. Sebelum masuk ke budaya positif, nih coba saya pengen bertanya. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Tinggal dijawab begitu ya Bunda ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa boten? Oh boten. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa boten? Oh tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nanti setelah kita mempelajari modul ini budaya positif, nanti di situ ibu-ibu bisa memahami bahwa sebenarnya penghargaan itu hanya mematikan kreativitas dan kualitas. Tapi kita memang sangat berbenturan sekali dengan teori yang ada. Kita lanjut. Yang pertama tadi adalah disiplin positif. Untuk membuat suatu budaya positif, kita harus membentuk adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu tadi yang sudah dijelaskan kita bersama tadi sama Bunda Yuli dan Bunda Nani, adalah suatu perbuatan atau tindakan yang membudayakan tindakan yang positif. Tindakan yang positif itu isinya apa? Isinya adalah nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebaikan. Kemudian sebelum kita masuk perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, bahwa sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita masuk ke teori kontrol, saya ingin Bunda dua orang untuk mempraktekkan. Yang satunya itu nanti merayu supaya dia mau membuka kepala tangannya. Di dalam tangannya itu ada sesuatu. Ya, yang satunya itu tetap menutup kepala tangannya. Ayo maju sini Bunda Dia dan Bunda Sini, monggo. Bunda Dia yang menutup kepala tangannya, Bunda Sini yang merayu supaya Bunda Dia itu mau membuka kepala tangannya. Monggo Bunda Sini sama Bunda Dia. Iya. Ayo. Pura-puranya Bunda Dia itu memegang sesuatu
Nah, dan Bunda Siwi pengen tahu isinya itu apa gitu ya. Isinya apa? Kira-kira Bunda Dia itu mau membuka apa enggak? Dan Bunda Siwi juga memegang sesuatu. Bunda Dia juga harus merayu Bunda Siwi untuk membuka kepalanya itu isinya apa gitu. Hebat. Coba Bunda kan lihat deh. Adik pegang apa ya ini? Coba lihat tangannya ini. Ayo, Ya persis lah. ayo. Menciptakan siapa yo? Duh. Mbak Sivi ya? Tangannya menciptakan Allah. Coba kalau Allah nanti kalau nggak dibuka Allah ya. Coba dibuka ya. Hebat. Bunda pengen lihat. Persis. Coba ayo. Ih tangannya bagus. Oh ada cincinnya. Yang beli siapa? Ayah. Oh nanti Bunda pengen lihat ya. Ayah nanti bilang Bunda pengen dibeliin gitu ya. Coba lihat. Oh jamnya bagus ya. Coba lihat. Ini kenapa? Bukan apa ya? Bunda pengen lihat. Teman-teman, ayo kita lihat ya. Coba ada sih pegang apa ya? Api bis. Api. Iya, cuma pengen lihat. Allah, Bunda sedih loh kalau nggak mau dibuka. Sakinya ini kan malu. Coba. Beli susu. Ya, coba kita dibuka pelan-pelan. Coba 1, 2, ayo anak-anak yuk berhitung ya. 1, 2, 3. Ada semuanya ya. Coba dilihat lagi yuk. Coba 1, 2, 3. Ada apa ini ya? Ada uang, Dek. Uang 100. Dek, boleh nggak sekolah bawa uang? Boleh. Kalau sekolah, uangnya disimpan di Aku pengen beli jajan ini. disimpan sama mama. Nanti sampai rumah beli jajan. Oke? Anak hebat. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bunda Dia. Ya bagus sekali tadi. Sebenarnya tadi itu kita mau mempraktekkan saja. Tadi kan Bunda Dia merayu Bunda Siwi untuk membuka kepala tangannya. Nah dari situ kira-kira tadi Bunda Siwi awalnya mau membuka apa tidak? Tidak mau. Kemudian dia akhirnya mau membuka dengan motivasinya dari Bunda Dia. Tapi sebenarnya dengan Bunda Siwi membuka kepala tangannya, berarti dia itu bukan ini maksudnya menyerahkan dari hatinya sendiri. Kontrol dia untuk membuka tangannya itu adalah dari dirinya sendiri. Dia memasrahkan, akhirnya dia pasrah, menyerahkan dirinya untuk membuka kepala tangan tadi. Seperti kita mematuhi sebuah peraturan, awalnya kita kan tidak mau. Nah, akhirnya dia muncul motivasi dari dalam dirinya untuk membuka kepala tadi. Jadi kontrol sebenarnya adalah pada diri kita masing-masing. Itu tadi contoh dari teori kontrol. Yang kedua, yang pertama tadi teori kontrol yang pertama bahwa guru mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian pada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulusnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya bahwa Anda semuanya itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan membujuk ya, ada dia membujuk. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulusnya model berpikir menang atau kalah. Teorinya model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang dan kalah, dua-duanya menang sama-sama. Kemudian tadi kita sudah, bisa tolong dibacakan Bunda Siti. Nah ini bisa tolong dibacakan saja Bunda Siti, apa makna disiplin? Bunda Anis ya, Bunda Anis. Dibacakan saja. Apakah makna disiplin? Ya. Satu, berasal dari bahasa Latin apa? Disiplina, yang artinya belajar. Dua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Tiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Empat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya, terima kasih Bunda Anis, tepuk tangan. Iya, ini tadi adalah makna kata disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin ini dapat membuat orang menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kan ini kalau kita disiplin cenderung ada peraturan. Nah, ada peraturan itu membuat orang tidak nyaman. Nah, supaya tadi nyaman itu bagaimana? Nah, nanti ada jawabannya di slide berikutnya. Kemudian disiplin tadi itu untuk mewujudkan apa? Mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu kebaikan ya Bunda-Bunda, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dengan mengaitkan dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama, nanti akan memunculkan suatu motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri kita untuk melaksanakan nilai-nilai tadi yang kita yakini bersama. Nanti ada namanya keyakinan sekolah. Kalau di
sekolah namanya keyakinan sekolah, kalau di kelas nanti namanya keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah bahas ya bunda-bunda bahwa dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ada yang ingat? Di sini sudah ada, tinggal dibaca. Monggo bisa dibacakan Bunda Endri. Baca apa? Ayo bapak. Tapi Pak ini ya. Yang bawah itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. 1. Seiman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berbineka global. 5. Bergotong royong dan 6. Kreatif. Terima kasih. Terima kasih Bunda Anis. Ya, itu tadi Bunda tujuan dari setiap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila seperti yang digaungkan pemerintah saat ini ya. Jadi yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mandiri. Kita harus bisa mendidik anak supaya bisa menjadi mandiri dalam segala hal, dalam berkegiatan di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat nantinya. Kemudian bernalar kritis, mereka nantinya supaya bisa mempunyai pikiran-pikiran yang luas, pikiran-pikiran yang luas, yang mampu menjawab, menemukan segala masalahnya. Kemudian berkebinekaan global, yang berwawasan global, mengetahui budaya Indonesia, mengetahui era zamannya. Mereka bisa beradaptasi dengan zamannya saat ini ataupun saat yang akan mendatang. Mereka bisa beradaptasi sesuai dengan mereka hidup sesuai dengan zamannya ya. Kemudian bergotong royong, mereka dapat bekerja sama dengan temannya. Kemudian kreatif. Nah, kreatif, mereka dapat membuat ide-ide yang baru. Nah, ini tadi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya manusia melakukan sesuatu itu apa? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya kalau ada peraturan kita melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang pertama motivasinya itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, punya motivasi, punya dorongan. Kalau saya melakukan ini, apa sih nanti imbalannya untuk saya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kira-kira bunda-bunda semua kalau melakukan sesuatu itu pilih motivasi yang nomor berapa ya? Nomor 1? Iya. Enggak nomor 3? Enggak. Iya. Yang lain nomor berapa kira-kira? Nomor 2? Nomor 1, 2, apa 3? Iya. Nomor 2, nomor 1 boleh. Ya, tapi sebaiknya bunda-bunda itu memilih yang nomor 3. Karena apa? Nomor 1 dan 2 itu berarti motivasinya masih dari luar.
belum muncul motivasi dari diri sendiri. Kemudian kalau yang nomor 3 itu adalah motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, ini nanti sebenarnya tadi tujuan disiplin positif itu tadi memunculkan motivasi internal agar kita dapat menghargai diri sendiri sehingga menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian ini penghargaan tadi ya, penghargaan itu bagus. Nanti di sini bunda-bunda bisa lihat, oh ternyata itu penghargaan itu sebenarnya tidak bagus, ya, tidak bagus kita jalankan. Biasanya kan di kelas bunda-bunda selalu kasih, ayo yang pulang dulu kita kasih bintang, yang duduk anteng kita kasih bintang 2, bintang 3, bintang 4. Dan suatu ketika kita tidak punya bintang, anak itu tidak akan melakukannya lagi karena dia motivasinya masih ingin tadi mendapatkan bintang. Permen, iya, itu juga nanti di sini Bunda Ika bisa belajar ya. Bunda Ika nanti bisa belajar bahwa penghargaan kita kasih permen, kasih sesuatu ke anak itu sebenarnya tidak baik. Nah, ini kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada fakta ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Elvi Cohen. Kemudian penghargaan itu hanya pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bersifat menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian ada lagi penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian ada lagi penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian ada lagi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri anak-anak tadi tidak akan muncul. Lalu bagaimana sebaiknya kita bertindak? Nah, sebaiknya kita memberikan bentuk program kebajikan yang namanya apresiasi kepada anak-anak. Tapi apresiasinya tidak personal. Nah, apresiasinya ini tadi memberi pengakuan secara khusus tapi tidak di depan forum temannya. Itu boleh, ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi atau beri pengakuan kepada semua murid. Semuanya kalau ibu bunda-bunda mau ngasih apresiasi, semuanya dikasih apresiasi satu-satu dipanggil anaknya. Oh si A pintar, si B hebat hari ini, si C jempol, ya. Nanti kalau tadi kita hanya ngasih bintang ke satu anak, mesti yang satunya tadi akan iri, merasa kecewa, ya, kecewa. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada prosesnya, jangan pada hasilnya. Oh ini gambarmu jelek, jangan. Tapi prosesnya dia untuk bisa pintar, prosesnya dia untuk bisa berhasil, kita kasih apresiasi. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tadi itu contoh-contoh apresiasi yang bisa kita berikan ke anak-anak. Kemudian tindakan guru. Coba ini saya pengen tanya, nah ini kira-kira yang
Ya, bagus sekali. Pintar Bu Ika. Kemudian yang pertama, nah, katanya beda. Bedanya di mana? Kita coba dulu ini yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kita tahan dulu jawabannya ya. Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kita lihat tadi. Tadi mencatat betul tadi yang hukuman, konsekuensi hukuman yang pertama tadi Bu, hukum. Jadi hukuman itu kita lihat perbedaannya. Hukuman. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, berarti bisa berupa fisik ya menjadikan beban. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kita tahu konsekuensinya apa tadinya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit. Nah, untuk jangka waktu lama, karena dihukum biasanya anak-anak sakit hati, dendam sama gurunya ya. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia pasti akan malu tadi ya, malu karena dapat konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia tahu tadi konsekuensinya apa. Hukuman itu bersifat paksaan. Kemudian kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk hukuman. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dari hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan karena adanya konsekuensi. Kemudian anak menjadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Tapi di sini ada hal yang lebih bagus lagi ya Bunda. Hukuman dan konsekuensi nanti kita sampai pada tahap restitusi nanti yang terakhir. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bahwa disiplin itu harus muncul dari diri kita sendiri. Kita itu harus sekeras-kerasnya ya, tetapi itu jika sama saja tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri, bahwa disiplin itu bisa oleh penguasa, tapi nanti akan membuat efek yang buruk. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita menggunakan ini, restitusi.
itu restitusi? Nah, coba minta tolong dibacakan Bunda Wati. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bunda Wati ya. Ini tadi adalah solusi dari semuanya tadi tentang hukuman itu jeleknya bagaimana, kemudian konsekuensi kita membuat suatu solusi dengan restitusi. Konsekuensi tadi ya, solusinya dengan menggunakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita di sekolah bisa menggunakan dengan dialog dengan murid kita ya, untuk memecahkan suatu masalah yang dia hadapi. Dengan apa? Dengan 3 tahap nanti. Dengan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua dengan memvalidasi tindakannya, kemudian yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Nah, dengan segitiga dan dengan restitusi ini, nah nanti mereka itu akan menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka juga anak-anak tadi, mereka itu maksudnya anak-anak tadi ya, bisa memperlakukan orang lain. Mereka akan belajar bertanggung jawab, menemukan sendiri masalahnya, mencari solusi sendiri masalahnya. Nah ini tadi. Jadi restitusi itu adalah mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses tanpa membuat mental anak itu menjadi down. Ya, biasanya kan kita sukanya di rumah itu kadang di rumah atau di sekolah, sukanya saya sendiri juga menyadari kita biasanya pada posisi penghukum ya. Bagaimana ini? Kamu kok kenapa seperti ini? Nanti, nah ini tadi identitas gagalnya hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dengan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu membuat tidak nyaman untuk murid, kemudian anak untuk jangka panjang, tidak nyaman kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman itu anak-anak hanya akan mendapatkan korban ketidakadilan. Kemudian pada konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi korbannya mendapat ganti. Kemudian pada hukuman murid anak akan tersakiti, pada konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Kemudian pada restitusi anak itu mendapatkan penguatan. Perilakunya pasif agresif, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek kalau dengan konsekuensi. Kalau dengan restitusi kita akan menemukan solusinya atau masalahnya menjadi terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi itu tadi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi. Kalau hukuman, kalau
peraturan dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman itu peraturannya adalah kamu harus, tapi kalau pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu kira-kira Bunda ya. Kemudian pada hukuman, ini murid atau anak membenci peraturan. Kalau pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah nih, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, sebagai tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi semua jawaban-jawaban tadi, hukuman konsekuensi yang paling baik adalah dengan cara restitusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter anak yang nanti akan kita bentuk. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dengan restitusi itu kita mencari solusi, pemecahan sebuah masalah. Anak itu nanti akan memecahkan masalahnya sendiri. Dia harus bagaimana? Kalau tadi saya sudah menyakiti temannya, oh berarti saya harus gimana? Saya harus minta maaf, saya harus lebih menghargai. Seperti itu ya Bunda. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, nanti kita bersama-sama akan membuat sebuah keyakinan. Kalau kita lingkupnya sekolah berarti keyakinan sekolah. Iya, kita mau bikin keyakinan sekolah atau keyakinan kelas aja? Kelas aja ya. Kelas kan kita semuanya rata-rata wali kelas ya. Nanti kita buat keyakinan kelas. Nanti saya mau ngasih ini kertas post-it ya, satu ya Bunda. Nanti ditulis. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan bersama. Ya, nanti Bunda menuliskan di situ kira-kira hal-hal yang positif ya. Keyakinan yang diyakini kita bersama. Di situ tidak boleh menuliskan kata-kata yang negatif. Kata-katanya harus positif. Ya, jadi jangan ada kata tidak sebelum masuk. Nah ini, sebelum kita nanti praktek bersama membuat keyakinan kelas. Kenapa sih kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Kira-kira apa coba Bunda? Kalau peraturan itu bagaimana tadi Bunda dia? Kenapa kok mesti keyakinan saja kok nggak peraturan? Peraturan. Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo Bunda Lili mungkin. Keyakinan itu berusaha menumbuhkan dari diri sendiri bahwa melakukan apa yang tersebut berarti akan berimbas baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kalau peraturan mungkin sifatnya dari karena memaksa, ya kan, bukan dari kesadaran sendiri. Itu nggak sifatnya kalau kurang sampai Betul sekali Bunda Julia. Peraturan itu bersifat memaksa ya. Jadi itu tidak akan memunculkan motivasi dari dalam diri kita. Makanya kita menggunakan keyakinan. Nah, keyakinan yang diyakini.
Keyakinan ini akan memunculkan motivasi dari dalam diri kita. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan. Keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena apa? Tadi kita sudah buat bersama. Kalau sudah buat bersama, pasti kan akan disepakati dan dijalankan bersama. Kalau peraturan kan biasanya sudah tertera. Ini aturannya, nah, ya, hak paten dan kita melaksanakannya secara terpasang. Jadi sebaiknya kita membuat suatu keyakinan. Nah, dari keyakinan kelas ini akan timbullah suatu lingkungan yang positif karena kita tadi sudah melaksanakan tadi apa yang sudah kita yakini. Lingkungannya menjadi baik. Kemudian dari lingkungan yang baik tadi akan timbul suatu budaya yang namanya budaya positif. Nah, dari keyakinan tadi yang sudah kita buat, nanti akan muncullah itu namanya peraturan. Tapi peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan keyakinan kita bersama. Jadi pasti akan dipatuhi dan dilaksanakan. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ini mumpung awal ajaran baru ya bunda-bunda, kita bisa buat keyakinan kelas dengan murid-murid kita di kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Lewat kegiatan curah pendapat nanti kita akan praktek bersama ya, bunda. Semangat semuanya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedurnya bagaimana ini? Prosedur kita membuat keyakinan di kelas bagaimana ini? Saya jelaskan ini dulu selesai, nanti kita baru praktek gitu aja ya. Kemudian yang pertama, mempersilakan murid-murid tadi. Kalau kita nanti praktek, saya mempersilakan bunda-bunda untuk membuat curah pendapatnya, nanti dituliskan dalam kertas sticky note ini, nanti ditempel di papan ini. Ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukannya. Para murid di papan tulis atau di kertas, semua anggota kelas bisa melihat curah pendapatnya. Kita bacakan satu-satu tadi curah pendapat dari bunda-bunda tadi ya. Kemudian yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat yang bentuknya negatif berubah menjadi kalimat yang positif. Nah ini peraturan. Contoh ya, ini contoh saja. Nanti kita mau buat ya bunda ya. Ini contoh membuat keyakinan kelas. Misalnya yang pertama peraturannya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah nih keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Ini sudah ada bunda, tinggal baca. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya apa ini bunda? Menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau TK enggak ya bunda ya? Dilarang mengganggu temannya tadi. Kalau yang TK bisa masuk yang pertama tadi, lalu kembalikan buku atau selalu kembalikan mainan ke tempatnya ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan tadi. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini
menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, sekarang sudah boleh ya, boleh gunakan masker enggak. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keyakinannya keselamatan dan keamanan. Kelihatannya sudah oleh ya Bunda, semakin siang semakin terima kasih, sudah semangat. Kita praktek dulu keyakinan kelas ya. Jadi coffee break sih. Ini dulu buat keyakinan dulu Nek. Nanti ada kan spiritual restitusi loh. Iya. Nulis keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan. Contohnya sih. Contohnya piye? Iki sampai kapan ya? Hasil juga boleh Bunda. Piye keyakinan apa? Sesungguhnya kepentingan itu adalah Segala bangsa dan oleh sebab itu jajan tidak harus dilakukan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Akan dia jadi orang pribadi macam kita. Kita sudah buat keyakinan kelas. Ya, ini tadi ada yang tanggung jawab menghormati orang lain, berkomitmen, tanggung jawab menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Ini berarti disiplin ya, bertanggung jawab, murid mendidik murid, tanggung jawab menghormati orang lain ya. Jadi keyakinan kelas yang kita dapatkan tadi berdasarkan kesepakatan bersama adalah yang pertama tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, kemudian disiplin, kemudian tadi ada kesehatan. Ya. Jadi kita punya keyakinan berapa tadi? Yang pertama tanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Ya, tanggung jawab tadi sudah ada 4 ya. Oh, ada lagi yang menyatakan tadi kesehatan. Ya, terima kasih bunda-bunda semuanya. Nanti kita bisa praktekkan di kelas bersama dengan murid. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nah, dari kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, nanti kita akan mengamati perilaku anak di dalam kelas yang menyimpang. Nah, dari penyimpangan itu sebenarnya mereka itu hanya menginginkan pemenuhan kebutuhan mereka, ada yang belum terpenuhi. Nggih. 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kesenangan.
yang kelima, kekuasaan. Biasanya di kelas itu ada anak yang sukanya celelekan, usil sama temannya. Kira-kira dia itu membutuhkan kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi? Perhatian. Berarti masuknya yang nomor berapa, Bu Endri? 2. Kemudian ada lagi anak-anak yang sukanya nggak mau di kelas, pengennya lari-lari muter sekolahan. Berarti dia freedom, kebebasan, ya. Bisa ya Bunda. Jadi sebenarnya mereka itu pada dasarnya mereka itu baik semua anak-anak. Hanya kebutuhannya ada yang belum mereka penuhi. Nah, yang mana kita harus cari tahu. Nah, kita bisa cari tahu kira-kira dia butuh kebutuhan yang mana. Yang nomor 1, yang nomor 2, apa nomor 3, atau nomor 4, atau nomor 5. Ya. Kemudian semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka itu bisa melanggar, melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi kayak perampok, penjahat, semuanya itu sebenarnya mereka baik. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Hanya ingin memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi dari sini kita bisa paham anak-anak bahwa tidak ada anak yang nakal, anak-anak yang jelek ya Bunda ya. Ya, persepsi kita di sini kita bisa merubah persepsi kita terhadap anak-anak. Kemudian disiplin positif, ini teori kontrol atau teori pilihan. Bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah ya, makna disiplin, teori kontrol, dan ini tadi model berpikir 5 posisi kontrol. Nah, nanti kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Segitiga restitusi. Nah, tadi penanganan terhadap pemecahan masalah terhadap anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tadi. Kenapa sih anak itu menyimpang? Kita melakukannya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan cara bagaimana ngomongnya? Nah, biasanya kita ngomongnya seperti ini Bunda. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu tentu punya alasan kalau kamu ini validasi tindakan yang salah tadi. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Kenapa? Kita cari tahu. Kenapa dia melakukan penyimpangan tadi? Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan dengan menanyakan solusi. Tindakan apa yang harus dia lakukan terhadap kesalahan yang telah mereka perbuat. Dengan bagaimana nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan apa yang kamu yakini? Kedepannya bagaimana dengan tindakan kamu tadi? Usil sama temannya, apa yang harus kamu lakukan? Nah, nanti dia akan berpikir, oh saya harus minta maaf, saya harus lebih menghormati orang lain. Nah, di situ dengan segitiga restitusi ini kita akan membuat anak itu menjadi mandiri, menemukan solusi masalahnya sendiri. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, kenapa kok kita sekarang digaungkan belajar merdeka? Merdeka belajar. Nah, supaya apa? Supaya ini anak-anak bukan hanya merdeka, bukan hanya bebas, tapi dia bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, bisa mengontrol dirinya sendiri, cakap untuk memerintah dirinya, bertanggung jawab. Intinya seperti itu, supaya anak-anak bertanggung jawab.
nomor 5 posisi kontrol. Nah, pada bagian posisi kontrol ini kira-kira Bunda di kelas atau di rumah kira-kira sering melakukannya, posisinya itu sebagai apa kira-kira? Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas atau pemantau, kemudian manajer. Kira-kira posisi kontrol Bunda itu sering melakukannya ke anak kita sendiri itu sebagai apa? Teman. Ada lagi? Kalau kepada murid kita sebagai apa? Teman. Iya, sebagai teman, sebagai sebaiknya ya Bunda ya. Sebaiknya di antara 5 posisi ini ya, di antara 5 posisi ini sebaiknya kita harus memposisikan sebagai manajer. Kita guru semua di sini adalah manajer di dalam kelas. Kita semua di sini adalah pemimpin murid-murid kita. Ya, jadi dulu memang sebelum saya belajar ini juga tak kira guru itu, guru itu juga seorang manajer. Nah, iya. Kemudian, iya. Kalau membuat merasa bersalah penghukum, ini anak-anak nanti akan merasa kecewa, sakit hati juga. Pembuat merasa bersalah juga anak-anak nanti akan merasa kecewa. Sebagai teman kita tidak menemukan solusi, ya, solusi dari masalah yang anak-anak hadapi. Sebagai pengawas kita hanya memantau saja, tidak memberikan dia tidak ada solusinya tadi. Kalau sebagai manajer kita menggunakan dengan langkah segitiga restitusi, nanti anak-anak akan menemukan pemecahan masalahnya, menemukan solusinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, kok ini, nggak usah seperti itu. Kemudian ini motivasi. Nah, kalau motivasinya guru sebagai penghukum, ini identitasnya itu masih gagal. Nah, menghadik, menunjuk-nunjuk, mesti kamu ini. Kemudian berceramah, kamu harusnya jangan begini, harusnya ini juga ini. Ini masih identitas gagal. Kemudian pada posisi teman itu membuat alasan-alasannya untuk murid. Kemudian pada posisi pemantau menghitung dan mengukur. Pada posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menstabilkan identitas. Jadi murid itu tidak merasa down karena sudah melakukan perbuatan kesalahan. Kemudian guru berkata lagi kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, tidak boleh, ini akan membuat identitas gagal. Kemudian kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ini juga tidak bagus. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ini anak-anak akan merasa terpaksa, ya. Apa peraturannya? Nah, kalau sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, kalau sebagai manajer kita mengatakan bagaimana, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau sebagai penghukum itu hasilnya itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kalau sebagai teman itu ketergantungan, kalau sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau dengan segitiga restitusi tadi, kalau posisinya manajer akan menguatkan pribadi, ya. Dan juga akan mengevaluasi dampaknya apa. Dengan manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki, kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif.
dalam dunia berkualitas. Mereka tidak akan merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira yang ngomong itu posisinya apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Hah? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya ya? Nah, ini adalah posisinya penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayo, kamu pasti bisa. Nah, biasanya kita begitu ya, Bunda ya. Sebagai teman. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, menanyakan solusinya ya ke anak tadi. Kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Nah, ini tadi video, kita masuk ke video ke segitiga restitusi ya, Bunda. Segitiga restitusi. Nah, ini saya cepatkan dulu. Ini contoh segitiga restitusi. Enggak dengar suaranya ya harus. Udah dibututin diri nih. Belum. Belum. Itu masih Mino bukan Sutut dan sentut. Iya pecah iya jajan. Terus kakinya mampu aku. Terus kakinya mampu. Belum kah? Udah gua. Udah. Saya di sini jadi ngono. Saya di sini Bunda Irma. enggak ada ngomong lagi yuk. Kayak apa? Iya, aku baca lagi. Itu. Ini dia komplain dulu. Ada yang ngobrol si Sopo. Ada yang sama warna itu. Udah. Intang. Ada yang intang. Pecah. Di komplain itu. Iya. Benar banget ya ngerti. Aku pernah cilik kok. Saya cilik tapi nelu. Iya. Beda gak Pak ngomong kata anak soto. Lagi kan trennya sitik, ibu sitik tak beli. Ibu sitik kan main gincuk. Saya masalah Muridnya Saya akan terus belajar dan saya setelah lulus sekolah akan meminta maaf kepada
guru untuk memecahkan masalah ini. Saya lebih belajar untuk mengontrol emosi saya dan saya lebih bersabar untuk menghadapi masalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi terakhir nanti kita praktek segitiga restitusi. 2 orang saja cukup, 1 sebagai gurunya, 1 sebagai muridnya. Tadi sudah saya lihatkan video contoh segitiga restitusinya. Nanti bisa kita praktekkan di kelas seandainya ada murid yang melakukan hal-hal yang negatif. Ayo, Bu. 2. Bu Nani sama Bu sini. Bu Irma belum ya? Irma belum maju. Sama Bu Indah. Ya, benernya Bu Indah. Kalau nggak masalah. Ya, ini juga sesi terakhir tinggal praktek aja. Bu Nani sudah. Bu Nani sudah. Oh rasa sok ngono kumaha. Ayo, iya. Yang jadi bu guru siapa? Yang jadi muridnya siapa? Yang pertama menanyakan. Cah iki senengane ngajak tularan, Bu. Kamu tadi lulus kenapa? Oh iya, Bu, saya tidurnya kesiangan, tidurnya bolos. Oh iya, wajar saja mau bolos. Wajar saja mau bolos. Terus nak pindah ke ngaji. Dan ya, aku kan bu anu terus. Aku kan terus. Aku mata kaji ya. Terus solusinya, nanti dia akan bahas lagi akan disiplin aku. Kemarin Bunda menerima laporan, katanya Mbak Irma bolos sekolah ya.
dibangunin. Jadi aku siangan. Sok-sokan. Ulangan lagi ya, Mbak Erma masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Gak ingat. Bareng kita belum Keyakinan kelas kita. Ingat tidak Mbak Erma? Mas? Ingat Bu Guru. Apa itu Mbak Erma? Sipir waktu. Waktu berangkatnya Bu Guru. Iya, jawabannya bagaimana? Jadi nanti besok aku harus ke Bekasi. Ya kan bocah nanti bisa. Pasang Mana dia bujur deh. Aja kayak aku daplek deh. pasang alarm gitu namanya. Besok tugas ya, Ulang lagi. ya, Mbak Erma ya. Masuk sekolahnya jangan telat ya. Ya Bu Guru. Gulu nih Terima kasih. Sama-sama Bu Guru, Alex dulu. Tepuk tangan teman-teman, bagus sekali ya. Dengan praktek ketiga, dengan akhir dari praktek ketiga restitusi, berakhirlah sudah tentang budaya positif kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Bunda-Bunda semua masih setia menemani sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semua dan ibu kepala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.